Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah, khususnya TKB. Hari ini kita jumpa lagi, kita akan melanjutkan kegiatan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan agar semua yang kita lakukan nanti selalu dalam lindungannya dan selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Kita diam sebentar, siapkan diri kita, katopkan tangan kita di depan dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang tema. Kalau kemarin kita mengambil tema tentang tanaman buah dan tanaman sayuran, maka untuk minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, temanya adalah tanaman hias dan tanaman obat. Tentu anak-anak sudah banyak yang mengetahui tentang tanaman hias, ya. Siapa yang di rumah mempunyai tanaman hias? Iya, pasti semua mempunyai tanaman hias, ya. Bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, itu semuanya juga merupakan tanaman hias. Nah, sekarang apa gunanya bunga? Anak-anak tahu? Ya, jadi gunanya bunga itu untuk menghias ruangan, kemudian juga untuk hadiah ulang tahun, ya itu. Jadi banyak sekali sebenarnya gunanya bunga. Nah anak-anak, di samping tanaman hias ada juga tanaman obat. Apa saja macamnya tanaman obat itu? Nah, di sini Ibu Guru sudah siapkan. Kalau yang seperti ini bentuknya, kemudian warnanya juga putih, ini disebut tanaman obat jahe. Semua tanaman obat itu disebut umbi yang ada di dalam tanah. Tidak seperti buah
Kalau buah itu ada di atas, tapi ini kalau kita akan mengambil, misalnya ini namanya jahe. Nah, kita tidak di atas pohon, tapi kita harus mencari, mengambil ada di dalam tanah ya. Nah, ini namanya dari tanaman obat jahe. Nah, ini adalah kunyit yang ini. Nah, kunyit ini kalau di kupas warnanya kuning. Lalu yang kecil-kecil ini namanya kencur. Ya, namanya kencur. Kemudian tanaman obat juga ada yang berupa daun. Ya, seperti ini daun salam. Kemudian ini juga di samping tanaman obat, ini juga merupakan tanaman hias, namanya lidah buaya. Ya, lidah buaya banyak sekali ditanam dan mudah. Ya, lalu ini adalah serai. Serai ini juga merupakan tanaman obat. Serai ini di samping untuk memasak, ya, penyedap masakan, ini juga bisa dibuat untuk obat. Ya, kalau serai dicampur jahe, ya, kemudian direbus, maka bisa menghilangkan rasa tidak enak badan atau masuk angin. Nah, itu sering minum serai dan jahe yang direbus, tentu saja diberi gula merah. Nah, sekarang gunanya kencur ini untuk apa? Kecil-kecil. Nah, ini banyak sekali manfaatnya, juga untuk obat. Ya, jika anak-anak misalnya terbentur kepalanya, lalu ada pembengkakan di sini, bisa dibalur, dikompres dengan kencur yang dicampur dengan beras, lalu di blender atau ditumbuk. Nah, setelah itu dikompreskan pada yang sakit nih. Kemudian ini kunyit, apa gunanya? Nah, kunyit ini gunanya juga untuk mengobati luka, bisa. Kemudian ini untuk sakit sariawan, bisa. Kalau anak-anak sakit sariawan, ini bisa direbus dengan asam jawa, kemudian diberi gula merah, lalu bisa diminum. Ya, nanti akan segera sembuh. Kemudian salam juga di samping untuk masak, jika direbus, ini juga digunakan untuk mengobati sakit. Ya, sakit apa? Nah, bisa mengobati sakit rematik. Nah, bisa merebus dan diminum airnya. Kemudian lidah buaya. Lidah buaya ini juga di samping untuk obat, bisa digunakan untuk kecantikan. Nah, ini bisa dibuat minuman. Kemudian bisa untuk obat panas dalam. Nah, itu dengan menggunakan lidah buaya.
atau mungkin anak-anak kena apa itu, knalpot kakinya, atau mungkin kena api, maka bisa dikompres dengan lidah buaya ini sehingga akan cepat sembuh. Jadi cara menanam tanaman obat itu sama dengan menanam biji. Kalau biji yang misalnya biji sawi yang ditanam tetap biji sawinya. Kalau jahe yang ditanam ini jahenya. Jahe ini kita potong lalu kita masukkan ke dalam tanah, kita tanam seperti menanam tanaman yang lain ya. Kemudian jangan lupa selalu disiram dan akhirnya nanti akan tumbuh ya, keluar apanya, bakal tanaman ya, mereka akan bertunas. Nah seperti ini, sudah ada tunasnya kecil. Baik, ini salah satu adalah tanaman jahe. Sekali lagi kita sebutkan, ini apa tadi? Ini adalah serai. Ini apa tadi? Ini adalah jahe. Daun salam, lidah buaya, kunyit, kencur. Nah, nanti anak-anak bisa minta kepada mama ditunjukkan yang mana mah yang namanya kencur, yang mana yang namanya kunyit, yang mana yang namanya serai, nah dan lain sebagainya. Oke, jadi itulah kita akan melakukan kegiatan dengan tema tentang apa tadi? Iya, tentang tanaman, obat-obatan, dan apa? Ya, tanaman hias. Oke, pesan ibu guru, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa selalu jaga jarak. Dadah anak-anakku di rumah. Sekarang kita lanjut pada kegiatan hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Kegiatan yang pertama adalah kita melakukan senam strada. Lalu untuk kegiatan yang kedua, kita akan belajar agama tentang Yesus disalib bersama penyamun. Diambil dari buku Agama Katolik ya, nomor 19 halaman 46, dilanjutkan dengan halaman 47. Di sini nanti anak-anak mendengarkan cerita tentang Yesus disalib ya, nanti yang akan dipandu oleh mama. Lalu seperti biasa menjawab pertanyaan yang termudah dari isi cerita. Nah, kemudian anak-anak mengucapkan sajak. Di sini ada sajak Yesus disalib. Nah, kemudian di sini ada empat baris yang harus dibaca anak-anak. Ini adalah syair dari Yesus disalib judulnya. Ya, setelah itu anak-anak melakukan mewarnai gambar Yesus disalib. Nah, oke. Itu kegiatan pada hari Jumat. Ibu guru ingatkan kembali, anak-anak harus tetap rajin cuci tangan,
Kemudian selalu harus menggunakan masker jika keluar rumah, dan jangan lupa selalu jaga jarak. Dadah, sampai jumpa.